Pemirsa, HKBP sebagai organisasi gereja terbesar di daerah Sumatera Utara menggelar rapat pendeta yang diikuti oleh sekitar 2.000 lebih para pendeta dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri. Rapat ini merupakan agenda HKBP yang dilaksanakan sekali dalam 2 tahun. Rapat ini juga dihadiri oleh Forkopimda Tapanuli Utara serta Ketua Yayasan Universitas HKBP Nomensen, Effendi Morasakti Simbolon, dan Dirut Bank Tabungan Negara atau BTN. Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tidabudan dalam sambutannya mengatakan rapat pendeta kali ini membahas 2 hal penting, yaitu tentang kehadiran gereja di tengah masyarakat untuk membantu memberantas korupsi, peredaran narkoba, human trafficking atau perdagangan manusia, serta kerusakan lingkungan. Adapun hal yang kedua adalah tentang persiapan HKBP dalam menyongsong ulang tahun HKBP yang direncanakan akan digelar di Gelora Bung Karno pada tahun 2026 dengan tema menumbuhkan iman di tengah keluarga. Ya, ini event rutin sekali 2 tahun, namanya Rapat Pendeta HKBP. Di sini bicarakan bagaimana peningkatan pelayanan di jemaat-jemaat HKBP, membicarakan teologi yang tepat dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pernyataan iman dan lain sebagainya. Intinya sekali 2 tahun pendeta HKBP yang 2.000 lebih mengadakan rapat sekali dalam 2 tahun, dan inilah selama beberapa hari ini rapat pendeta yang tahun ini. Dan di dalam rapat pendeta ini juga hadir tengah-tengah kami dari BTN, hadir Pak Nixon dari Tugu, Direktur Utama BTN. Sebelumnya kami sudah tandatangani MOU dan lanjutkan dengan PKS ya, perjanjian kerjasama dan antara BTN, PN, HKBP dan Pak Nixon jauh-jauh datang dari Jakarta bersama timnya, dan juga hadir Ketua Pengurus Yayasan HKBP Nomensen, Pak Dr. Effendi Morasakti Simbolon. Kami sudah tanda tangan untuk kerjasama ke depan untuk saling membangun antara BTN, PN dan HKBP. Ya, itu satu tema besar juga, pengajaran iman di tengah keluarga itu tema besar tahun depan. Dan memang masih akan, rapat panitianya juga masih akan dilantik, tetapi ketua umumnya nanti juga Pak Dr. Effendi Morasakti Simbolon, dan beliau saya tahu sudah mulai bekerja walaupun belum dilantik, termasuk untuk tempat di GBK yang kita harapkan akan lebih dari 100.000 karena kapasitas juga, dan juga kita harapkan Bapak Presiden yang kita hormati akan berkenan hadir dalam acara 125 tahun. Dan saya mendengar dari Pak Dirut tadi juga akan hadir, dan tentu hadir secara fisik, hadir juga dengan tumpangan pasti. Amin. Amin. Menyatakan seruan tutup TPL sudah ada lengkap. Jadi yang hadir ini semua sebelumnya sudah ada pernyataan, dikuatkan lagi ketika rapat preses HKBP mengulangi menegaskan kembali seruan itu. Dan alasannya cukup kuat bahwa kehadiran TPL kami berkesimpulan bahwa kehadirannya sejak lebih dari 30 tahun ini benar-benar merusak alam Tanah Batak dan juga menimbulkan gesekan konflik sosial yang di masyarakat Batak itu sebetulnya kekerabatan itu sangat-sangat kental, tetapi sekarang bisa kita lihat bagaimana antara yang satu marga, satu kampung menjadi berkonflik. Dan di sini pun nanti akan dibicarakan juga mengulangi kembali untuk penegasan ulang seruan untuk tutup TPL. Secara lisan kami sudah bertemu dengan Pak Menteri sebelumnya, dan kepada tokoh-tokoh kita, beberapa menteri, termasuk kepada Bapak dari Ormas keagamaan yang lain, kami sudah kunjungi, bersilaturahmi untuk bersama-sama melihat kebutuhan Indonesia ini lebih lestari, terkhusus Tanah Batak ya. Eporus HKBP menjelaskan dalam rapat pendeta HKBP yang digelar sekali dalam 2 tahun ini, mereka juga mengundang Ketua Yayasan Universitas HKBP Nomensen, Effendi Morasakti Simbolon,
serta Dirut Bank BTN, serta menandatangani surat perjanjian kerjasama antara HKBP dengan Bank Tabungan Negara. Eporos HKBP juga menegaskan terkait seruan untuk menutup PT TPL untuk mencegah kerusakan lingkungan terutama di Tanah Batak tercinta. Eporos HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambudan beserta panitia rapat pendeta Menambu Gondang menyongsong perayaan HUT HKBP yang ke-165 tahun yang diketuai oleh Effendi Simbolon. Jamar Nisaragi melaporkan dari Tapanuli Utara untuk Evarina TV. Saya Teresya Ginting. Terus saksikan program Evarina TV di channel digital 44 UHF dan streaming di evarnatv.net. Evarina TV, TV daerah yang berbudaya.